Selanjutnya, Insinyur Sutami adalah sosok di balik lahirnya berbagai infrastruktur ikonik di Indonesia. Dan tak hanya dikenal karena kecerdasannya, ia juga dikenal karena kesederhanaannya dan juga integritasnya. Nama Insinyur Sutami tercatat sebagai salah satu menteri paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Indonesia. Selama lebih dari 1 dekade menjabat, ia mengawal berdirinya infrastruktur besar yang hingga kini menjadi bagian penting wajah negeri. Mulai dari jembatan Ampera hingga gedung DPR MPR, berbagai karya yang ia awasi menjadi tonggak pembangunan nasional. Meski begitu, Sutami dikenal sebagai orang yang sederhana di mata masyarakat dan keluarganya. Setelah saya menjadi orang tua, saya memang bisa menilai bahwa Bapak seorang yang amat sangat sederhana. Dan dia menjalani hidup, dia memegang amanah, benar-benar orang yang bertanggung jawab sebagai, ya maksudnya kalau masalah sekolah gitu memang kita diperhatikan ya, masalah pendidikan. Terus pesan ke ibu juga bahwa pertama itu nomor 1 itu agama, nomor 2 pendidikan. Jadi sampai menjelang akhir hayatnya kan pesannya juga begitu, gitu loh. Terus modelnya ya disiplin orangnya, kalau terutama disiplin waktu juga. Di rumahnya, almarhum Sutami cukup pendiam, bahkan tak pernah marah. Saking sibuknya, Sutami jarang menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Meski begitu, ia tak lupa untuk menanamkan prinsip hidup yang terus dikenang oleh anak-anaknya hingga kini. Karena dari kecil tuh Bapak selalu pesan, ya harus rajin. Terus di saat meninggalnya pun mau meninggalnya pun tuh kita dipanggil satu-satu, pesannya adalah kamu rajin sholat dan rajin belajar. Itu kan prinsip ya. Nah itu yang saya, berarti itu harus ditanamkan misalnya ke anak saya juga. Kesederhanaan bukan hanya pilihan hidup, tetapi prinsip yang dipegang kuat. Setelah selesai menjabat, Sutami bahkan menolak fasilitas yang tidak seharusnya ia terima. Orang yang penuh dengan integritas juga menjadi ciri khas dari Sutami. Di masa politik yang bergejolak pun, ia memilih menjaga jarak dan fokus pada tanggung jawabnya untuk membangun negeri. Dewi berharap kerja keras, kedisiplinan, serta kesederhanaan ayahnya dapat menjadi teladan bagi penerus. Yang saya lihat sih, kalau Bapak memang benar-benar menanam kedisiplinan, terus kesederhanaan, dan sebagai pemimpin yang amanah, itu yang paling penting, karena pertanggungjawabannya kan nanti, ya itu harus diingat. Jadi saya maunya ya jadi suri toladan, jadi ya yang baik-baik aja yang diambil, yang jadi contoh. Melalui integritas dan kesederhanaannya, Sutami menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negeri tidak hanya dibangun oleh keahlian teknis, tetapi juga oleh ketulusan bekerja untuk rakyat.